Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ferry Irawan dari kelas HKI 3E NIM 32168. Di sini saya akan mempresentasikan poster saya yang berjudul Analisis Perkawinan Beda Kewarganegaraan Pasangan Randy Panglilia dan Chelsea Frank dan Status Kewarganegaraan Sang Anak. Mulai dahulu dari sisi pendahuluan, di sini ekonomi, globalisasi, pendidikan, dan transportasi menyebabkan batas sebuah negara bukan lagi halangan untuk berinteraksi. Hal ini menyebabkan semakin maraknya perkawinan antar bangsa terjadi di seluruh dunia. Perbedaan kewarganegaraan tersebut tidak menjadi masalah untuk zaman sekarang, bahkan di kalangan para selebritas. Dan hal tersebut menimbulkan urusan perdata yang sangat menarik untuk kita bahas. Lanjut ke latar belakang. Di Indonesia sendiri ada beberapa selebritas yang memiliki pasangan beda kewarganegaraan. Contohnya ialah Randy Panglilia dan Chelsea Frank. Randy Panglilia sendiri merupakan WNI, sedangkan Chelsea Frank adalah orang yang berkewarganegaraan Kanada. Di sini permasalahan yang sangat menarik yaitu adalah yurisdiksi dan hukum mana yang digunakan keduanya saat menikah dan bagaimana status kewarganegaraan dari pasangan tersebut. Lanjut ke tujuan penelitian. Di sini ialah untuk mengetahui hasil yurisdiksi mana dan hukum mana yang digunakan keduanya saat menikah dan bagaimana status hukum kewarganegaraan sang anak. Manfaat penelitian. Melalui penyelesaian dari penelitian ini diharapkan bisa mengetahui alur hukum dan akibat hukum yang ditimbulkan dari pernikahan beda kewarganegaraan. Metode penelitian. Untuk metode penelitian saya menggunakan metode deskriptif analitis. Ini digunakan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai fenomena hukum yang terjadi dalam kasus pernikahan campuran serta untuk menganalisis konsekuensi hukum yang timbul seperti kewarganegaraan sang anak dan hukum yang berlaku untuk pasangan menikah di Indonesia. Langsung lanjut ke pembahasan. Menurut pasal 56 UUP, perkawinan campuran dapat dilangsungkan di luar Indonesia dan dapat pula dilangsungkan di Indonesia. Apabila dilangsungkan di luar negeri, maka perkawinan tersebut sah bila perkawinan tersebut menurut hukum negara yang berlaku dan menurut di negara mana perkawinan itu dilangsungkan, dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan UUP. Apabila perkawinan dilangsungkan di Indonesia, perkawinan campuran harus dilakukan menurut UUP ini, pasal 59 ayat 2 UUP. Dan dalam kasus pernikahan Randy Panglilia ini, pernikahan tersebut dilangsungkan di Jakarta, yang mana hal itu menandakan bahwa pernikahan tersebut menggunakan hukum Indonesia dan sudah sangat sesuai dengan asas lex loci celebrationis yang memiliki arti hukum yang digunakan atau hukum yang berlaku merupakan hukum yang dimana suatu acara perkawinan itu dilakukan. Dan untuk status kewarganegaraan sang anak mendapatkan kewarganegaraan ganda, yaitu Indonesia dan Kanada, sampai berusia 18 tahun atau sampai mereka menikah. Ini berdasarkan pasal 6 UU Kewarganegaraan nomor 12 tahun 2006. Setelah berusia 18 tahun atau sudah menikah, anak-anak tersebut harus memilih kewarganegaraannya sendiri, mengikuti ibunya yang di Kanada atau menjadi WNI. Dalam implikasi hukum perkawinan sah secara hukum Indonesia, anak memiliki hak untuk mendapatkan kewarganegaraan dari kedua orang tuanya dan fleksibilitas dalam menentukan status kewarganegaranya di masa depan nanti. Langsung ke kesimpulan, pernikahan Randy Panglilia WNI dengan Chelsea Frank warga negara Kanada merupakan perkawinan campuran. Pernikahan tersebut dilangsungkan di Jakarta, Indonesia dan mengikuti hukum undang-undang perkawinan atau UUP Indonesia sesuai dengan asas lex loci celebrationis, yaitu menggunakan hukum tempat dilangsungkannya perkawinan, dan berdasarkan UU Kewarganegaraan nomor 12 tahun 2006 pasal 6, anak-anak dari pasangan tersebut diberikan kebebasan berkewarganegaraan ganda. Status kewarganegaraan ganda ini berlaku sampai anak berusia 18 tahun atau menikah. Setelah mencapai 18 tahun, mereka harus memilih
kewarganegaranya sendiri mengikuti ibunya atau mengikuti bapaknya menjadi WNI. Sekian, terima kasih. Itu sedikit presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.